Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Lutfiana dari kelas 12 Agritan C. Di sini, saya akan membahas mengenai tugas presentasi sejarah. Presentasi yang saya bahas kali ini adalah mengenai peran Kerajaan Demak dalam proses Islamisasi di Nusantara. 1. Latar belakang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan besar di Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa karena menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sebelumnya, Kerajaan Demak merupakan keadipatian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak sendiri didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah merupakan penguasa pertama Kerajaan Demak, sekaligus sosok yang berperan dalam penyiaran agama Islam. Ia memisahkan Demak dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500. Salah satu alasan utama kejayaan Kerajaan Demak adalah strategi pemerintahannya yang bijak. Pemerintah Demak di bawah kepemimpinan yang cakap memiliki rencana yang matang untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah Pulau Jawa. 2. Peran Kerajaan Demak. Peran Kerajaan Demak dalam proses Islamisasi terlihat dari pengiriman utusan ulama ke berbagai daerah bawahannya. Pengenalan Islam melalui tradisi dan kebudayaan yang diakulturasikan dengan kebudayaan sebelumnya, hingga melalui jalur perdagangan serta perkawinan. 3. Peran Wali Songo. Perkembangan Islam di Pulau Jawa tidak bisa lepas dari peran Wali Songo dalam membentuk dan membangun Kesultanan Demak, serta mendirikan majelis dakwah sebagai wadah bagi para pendakwah untuk berkumpul. Wali Songo yang terkenal sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa adalah pendukung dan penasihat pendirian Kesultanan Demak. Sejak awal berdirinya kerajaan, Wali Songo aktif dalam penyebaran agama Islam di wilayah Demak, khususnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. 4. Strategi dakwah. Strategi dakwah Islam di Indonesia antara lain adalah strategi perdagangan, strategi perkawinan, strategi pendidikan, dan strategi kesenian dan kebudayaan. A. Strategi perdagangan. Mulanya, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. B. Perkawinan. Para pedagang Muslim yang mulanya singgah berujung menetap di Indonesia. Jadi, banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentunya, perkawinan diselenggarakan secara Islami. C. Pendidikan. Para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. D. Kesenian dan kebudayaan. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Lewat wayang, Sunan Kalijaga memasukkan beragam cerita yang mengisahkan tentang ajaran-ajaran Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menyebarkan Islam lewat seni ukir dan seni suara, seperti lagu Lir-Ilir atau Gundul Pacul. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga ikut menyebarkan ajaran Islam di dekat Kerajaan Demak dengan cara yang mirip seperti Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Salah satu ciri khas Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam adalah dengan melalui pendekatan dengan membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mengubahnya sedikit demi sedikit untuk memasukkan unsur Islam. Kesimpulan, Kerajaan Demak dianggap penting dalam sejarah Indonesia karena merupakan kerajaan Islam pertama yang mampu menyatukan seluruh wilayah Jawa. Kerajaan ini juga merupakan basis untuk penyebaran agama Islam di Jawa, serta menjadi pusat perdagangan dan seni Islam pada masa itu.
Sekian presentasi dari saya mengenai peran Kerajaan Demak dalam penyebaran Islam di Nusantara.